Kita kasih tepuk tangan buat Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sempurna. Engkau telah memberikan kepada kami Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati dan bangkit bagi kami. Dan kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami bahwa kami adalah umat tebusan Allah. Dan kami percaya Bapa, saat kami duduk di tempat ini, saat kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, maka kami akan dimampukan untuk bertumbuh secara rohani. Kami sadar Engkau telah menebus kami untuk dibawa di tempat ini, di dalam gereja ini, untuk kami mengalami pertumbuhan rohani yang berpusat kepada Kristus. Kami bersyukur Bapak, 6 hari selamanya Engkau sudah sertai kami, dan tiba saatnya pagi hari ini kami izinkan kuasa Roh Kudus membajak tanah hati dan tanah pikiran kami, agar firman itu berkuasa, tertanam, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat? Puji Tuhan, jemaat sehat semuanya, amin. Oke, saudara, saya mau kasih pengumuman sebentar ya. Tanggal 20 Maret tahun ini jelas, hari Kamis, kita akan melanjutkan kembali Bible Study kita. 1 bulan yang lalu PowerPoint-nya masih belum habis, ya. Lalu bulan ini kita akan habiskan materi tentang inspirasi Alkitab, dan kita akan lanjut lagi untuk memperhatikan bagaimana Alkitab itu membicarakan tentang dirinya, bagaimana validitas inspirasi Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hari Kamis tanggal 20 Maret jam 19 WIB ya, jam 7 malam di Aula Gereja Lantai 2. Bagi saudara yang bulan lalu sudah mendaftar, ya sudah ikut, dan saudara ingin melanjutkan kembali, dipersilakan untuk mengkonfirmasi kehadiran saudara melalui WA pastoral. Karena kita harus menghitung jumlah snack dan jumlah fotokopian. Dan kalau saudara yang belum pernah ikut, saudara bisa daftar lagi, daftar ke nomor pastoral, dan kita akan belajar bersama-sama tanggal 20 Maret. Jangan lupa kontribusinya Rp10.000 saja. Rp10.000 itu untuk biaya snack dan biaya fotokopi. Saya rasa ikut Bible Study biayanya lebih murah daripada beli gudang garam 12 murid Yesus, bukan. Ya kira-kira begitulah saudara ya. Sampai jumpa di Bible Study tanggal 20 Maret. Saya percaya saudara semuanya akan menikmati sesi belajar, karena sudah 2 kali ya kita belajar 2 jam gak kerasa. Betul ya saudara ya? 2 jam gak kerasa gitu. Tahu-tahu sudah jam 7 kurang seperempat, sudah jam 8 kurang seperempat kita istirahat aja. Jam 8 mulai, tiba-tiba sudah jam 9 aja. Nah, besok Kamis saya pastikan materinya jauh lebih seru. Oke, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita. Wah, materi pembelajaran kita, coba PowerPoint selanjutnya yuk. 1 bulan yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang makna pertumbuhan rohani. Ya, ada makna pertumbuhan rohani. Fokus 1 bulan yang lalu itu ada di Efesus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya ngerti ini materi yang baru mungkin ya, materi yang baru kita pelajari bersama-sama. Dan ketika saya melihat rekaman khotbah saya kembali, saya memperhatikan bahwa nampaknya masih ada yang harus dibahas. Ya. Jadi pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ada beberapa poin yang saya harus tekankan bagi kita semuanya. Nah, saya akan ulang sedikit saudara, yuk PowerPoint selanjutnya. Jadi kita semuanya adalah jemaat yang sudah ditebus, amin. Nah saudara, ditebus bukan untuk menganggur, ya. Setelah kita ditebus, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak ditebus untuk menganggur, untuk diam-diam baik, enggak. Tetapi ada sebuah pertumbuhan rohani yang sudah Allah desain supaya kita masuk di dalamnya. Jadi setelah ditebus, tugas kita yang kedua adalah kita bertumbuh secara rohani dalam gereja lokal. Nah pertanyaannya adalah, saudara bergereja di mana?
Saya percaya tempat ini adalah tempat yang Allah desain supaya kita bisa bertumbuh secara maksimal. Amin. Allah tidak mendesain jemaat untuk suka jalan-jalan, enggak. Allah mendesain saudara semuanya untuk tetap di sini, bertumbuh di sini, ya, menjalani kehidupan rohani saudara dari sini, sampai kapan? Sampai nanti maut memisahkan kita. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya, gereja itu memulai kehidupan manusia dan mengakhiri kehidupan manusia. Contohnya, ketika penyerahan anak diserahkan di mana? Di gereja. Ketika anak-anak usia masih kecil diserahkan pada hari Minggu di mana? Di Esetkid, dibina. Menginjak remaja diserahkan di mana? Di Youth, Era of God. Ketika kuliah, terus bekerja, terus masuk care group, terus menikah, dinikahkan di mana? Di gereja. Betul ya saudara ya? Menikah terus punya anak diserahkan kemana lagi? Di gereja lagi. Ketika pulang ke rumah bapak, yang ngurusin siapa? Gereja. Jadi gereja ini mewarnai kehidupan saudara dan saya. Halo? Betul ya? Betul ya? Saudara diserahkan semenjak kecil di sini, bertumbuh di sini. Nanti pulang ke rumah bapak yang ngurusin juga kita-kita. Gitu. Jadi saya berdoa supaya saya bisa menjadi saksi pertumbuhan rohani saudara. Saya berdoa supaya saudara tidak hanya sekedar datang tiap minggu selesai pulang udah gitu. Enggak. Tapi saya ingin terlibat. Karena apa? Karena saudara itu adalah harta yang paling berharga yang sudah Yesus titipkan untuk kami bina. Ya saudara ya. Jadi mari kita bertumbuh secara rohani bersama-sama. Caranya bagaimana? Terlibat aktif di dalam gereja lokal untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, keterlibatan aktif kita di dalam gereja ini melalui care group kah, melalui ibadah kategorial kah, itu akan membuat kita itu bertumbuh. Kita terlibat di dalam gereja lokal ya, gereja kita, ada care group. Puji Tuhan, saudara sudah ikut care group semuanya. Bagi yang belum, saudara bisa daftarkan, itu di belakang ada kertas pendaftaran care group. Nanti kami dari pastoral akan memfollow up. Ada doa pagi, ada ibadah kategorial. Itu semuanya adalah desain-desain yang Allah bangkitkan supaya kita orang percaya belajar untuk hidup bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Jadi ketika kita memberi diri terlibat aktif di dalam gereja lokal, kita belajar untuk hidup bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Di mana interaksi kita orang percaya akan menaruh Yesus di tengah-tengahnya. Nah saudara, keterlibatan kita ya, keterlibatan saudara dan saya dalam gereja ini akan membawa saudara bertumbuh menjadi dewasa rohani dan tidak selamanya menjadi bayi rohani. Bahayanya bayi rohani adalah, nih perhatikan baik-baik. Bayi rohani itu bayi rohani itu rentan, egois dan mudah tersesat. Ikuti kata saya ya, bayi rohani itu egois, itu rentan dan mudah tersesat. Mungkin ada dari kita yang berpandangan bahwa aku tidak mau ikut terlibat terlalu dalam di gereja ini. Karena aku takut tergores. Nanti kalau tergores hatiku sakit. Sambil nyanyi, sakit hatiku kau buat begitu gitu. Ya saya sekalian nyanyi kan, kau datang dan pergi sesuka hatimu toh. Saudara tahu enggak itu alasan apa sih? Itu alasan egois sebenarnya. Serius, itu alasan egois. Allah tidak membuat kita itu hidup sendirian. Tarsan pun butuh monyet untuk diajak berkomunikasi, betul enggak? Betul kan? Ya saudara di tempat ini bersama-sama dengan saudara seiman saudara, ya kita bersama-sama untuk bertumbuh secara rohani. Nah bayi rohani itu rentan. Selalu merasa benar, enggak pengen dikoreksi. Karena sudah
merasa tahu. Nah ini kalau sudah merasa tahu bahaya ini. Oh saya tahu itu. Itu bayi rohani. Tetapi terkadang bayi rohani juga suka menjadi yang merasa paling dizolimi, atau bahasa kerennya adalah playing victim. Aku seperti ini gara-gara si A, aku seperti ini gara-gara si B, aku seperti ini gara-gara si C, si D, si E. Itu bayi rohani. Dan bayi rohani itu mudah tersesat. Ya mudah tersesat apa? Karena Efesus 4 ayat 14 itu Paulus ngomong bahwa kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, bayi rohani itu mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran. Tetapi saya melihat saudara itu orang yang sedang bertumbuh. Halo? Saya beritahu ya saudara ya. Saya melihat saudara semuanya yang di atas, yang di bawah, yang di kiri, yang di kanan. Adalah jemaat yang sedang bertumbuh. Buktinya apa? Satu, tahun lalu, kita tidak pernah mengundang pendeta tamu. Enggak pernah mengundang pendeta tamu. Sama sekali. Yang khotbah cuman saya dan Bapak Gembala yang paling ganteng. Mumpung orangnya enggak apa-apa. Cuman itu aja. Kita cuman berdua gitu loh. Ngasih makan saudara semua. Kita enggak pernah ngundang pendeta tamu dan saudara bisa tahan, perhatikan baik-baik, saudara bisa tahan dengerin pengajaran selama setahun. Dan saya mulai mendengar dari care group itu, jemaat mulai hidup menaruh fokus di dalam Yesus. Itu namanya saudara sedang bertumbuh. Saya beritahu ya, saudara itu sedang bertumbuh, saudara tidak lagi bayi rohani. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan yuk, buat Tuhan Yesus yuk, asik. Ya, saudara sedang bertumbuh. Luar biasa jemaat di tempat ini. Yang kedua buktinya apa? Selama 2 kali saya ngajar Bible study, itu enggak pernah sepi. Dan saya tanya sama beberapa orang, ungkapannya itu selalu sama. Kok kelasnya cepat selesai ya, pastor ya? Padahal itu materi bukan materi, itu materi kampus loh saudara ya. Itu materi S1 dasar, saya beritahu. Yang saudara nikmati setiap Kamis, Bible study, itu baru materi dasar. Tetapi saudara bisa tahan, dengerin sampai selesai, bahkan merasa kok cepat sekali selesai, itu namanya saudara sedang bertumbuh. Nah, ketika kita bertumbuh, kita akan kuat, yuk ikuti kata saya, kuat, stabil, berfungsi maksimal, dalam pembangunan tubuh Kristus. Saya berdoa jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang kuat. Amin. Kuat apa? Kuat ketika ada masalah datang. Ketika care group ada yang nanya sama saya, pastor saya mau nanya, memangnya kalau orang yang dewasa rohani itu tidak mengeluh? Nah, orang yang dewasa rohani bisa mengeluh tetapi dia tidak tinggal di dalam keluhannya itu terlalu lama. Ya namanya orang kaget kan saudara kan, coba siapa yang dikagetin tidak kaget gitu. Ada kagetnya tetapi oke, kita fokus kepada Yesus lagi. Nah itu orang dewasa rohani, itu orang yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat GBI Keluarga Kudus jadilah kuat. Yang kedua stabil. Stabil itu bicara masalah apa? Stabil itu bicara masalah tidak diombang-ambingkan oleh perasaan. Kalau sedang ngomong perasaan itu menyangkut harkat dan martabat manusia yang paling dalam. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk merasa sukacita, enggak. Saudara datang ke tempat ini, aku untuk merasakan hadirat Tuhan. Alasan saudara datang ke gereja bukan itu lagi. Alasan saudara datang ke gereja karena saudara tahu ibadah itu memiliki janji. Seperti yang 1 Timotius katakan, latihlah dirimu beribadah karena ibadah itu berguna bagi segala hal. Sedang perasaan, perhatikan, orang yang dewasa rohani mau perasaannya sedang tidak baik-baik saja, tetap datang ke gereja. Amin. Perasaannya tidak baik-baik saja, tetap ikut care group. Karena tahu di situ kita bertumbuh. Justru orang yang dewasa rohani, ketika perasaannya nggak baik-baik saja, dia datang care group, dia datang ibadah,
supaya dia bisa menang dari perasaannya. Amin. Nah, setelah itu kita bisa berfungsi maksimal dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi setelah kita kuat, stabil, kita bisa berfungsi maksimal. Hidup saudara jadi saksi. Gitu. Saudara akan menjadi saksi di mana ketika masalah dan terpaan itu datang, saudara tetap bisa berkata Tuhan Yesus itu baik. Dan saudara bisa ngomong sama, nah ini indahnya care group ya saudara ya. Saudara bisa ngomong sama saudara seiman yang lain. Yang sedang mengalami masalah, Pak, Bu, tenang. Tuhan Yesus itu setia. Saya mengalami masalah, enggak tahu lebih parah siapa, tetapi masalah yang saya alami itu tidak lebih besar dari tangan Tuhan yang menyelamatkan. Bisa bersaksi. Dengan demikian, saudara difungsikan secara maksimal dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini adalah sebuah blueprint komunitas GBI Keluarga Kudus yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Bahwa setiap jemaat itu bisa memberitakan kebaikan Tuhan, bisa bersaksi sama saudara seiman yang lain untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya. Saya berdoa saudara bertumbuh. Nah, dewasa rohaninya kapan? Pertanyaannya adalah dewasa rohaninya kapan? Ini adalah sebuah pertumbuhan ya saudara ya. Maksimalnya kapan? Maksimalnya itu ketika Yesus datang yang kedua kali. Itu maksimalnya. Kita sedang menuju ke sana. Ya. Jadi yuk kita sama-sama ya saudara ya. Amin. Saya selalu saya selalu memimpikan hal ini. Jadi di tengah-tengah saya menyampaikan khotbah bagi saudara, saya mengajak yuk kita bertumbuh. Karena apa? Karena memang Tuhan hadir di tempat ini. Memang Tuhan mendidik kita untuk kita bersama-sama. Kita bukan satu individu per satu individu, enggak. Kita satu tubuh Kristus. Nah itu. Jadi fungsinya kita terlibat di dalam gereja lokal itu untuk kita menjadi dewasa rohani. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun interaksi sesama orang percaya untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 15 yuk. Kita baca bersama-sama. Efesus 4 ayat 15, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Perhatikan ada dua hal yang ingin saya highlight, kebenaran dan kasih. Ikuti kata saya, kebenaran dan kasih. Dua hal ini yang harus kita miliki saat kita berinteraksi dengan orang percaya. Jadi ketika kita semuanya berinteraksi, itu interaksinya harus ada kasihnya, tetapi di saat yang sama harus ada kebenarannya. Nah permasalahannya adalah, terkadang ya kita sebagai manusia itu terlalu mengasihi, terlalu sentimental, ya kan, dengan perasaan kita yang paling dalam itu, tetapi lupa mengkomunikasikan kebenaran. Sebaliknya, kita sebagai orang percaya mengkomunikasikan kebenaran tanpa kasih. Yang satu jadi kompromi, yang satu jadi terlalu frontal dan brutal. Mengerti maksud saya saudara? Misalnya nih, ada seseorang yang sedang mengalami tantangan. Kita yang mengasihi, kita misalnya mendekatinya terlalu kasih, kita akan, aduh gimana Bapak, iya, aduh ya baik-baik ya Pak, ya sudah tenang ya gitu. Tapi kita lupa mengkomunikasikan kebenaran. Tapi yang satu, kalau terlalu mengkomunikasikan kebenaran, ketika kita menghampiri orang yang demikian, kita akan, lah gimana sih? Sudah bertumbuh loh, padahal begini loh, jadinya penghakiman. Mengerti maksud saya? Coba kita lihat Yesus ya. Coba Yohanes 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya, saudara ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia diam-diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu sanggup mendemonstrasikan kasih dan kebenaran di saat yang sama. Contoh, ketika Yesus bertemu dengan wanita yang berzina,
Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus bertemu dengan wanita yang berzina, Yesus tidak datang langsung ngata-ngatain wanita itu, dasar kamu gini. Enggak. Apa yang Yesus lakukan ketika bertemu dengan wanita yang berzina? Dia berkata begini. Dia berkata sama banyak orang yang ingin melempari wanita dengan batu. Kalau kamu tidak merasa berdosa, lemparilah batu ini pertama kali. Akhirnya semua orang pada minggir. Oke. Dan saat momen berdua antara Yesus dan wanita ini, Yesus bertanya, adakah yang menghakimi kamu? Perhatikan baik-baik. Adakah yang menghakimi kamu? Sang wanita menjawab, tidak ada. Kalau begitu, Yesus berkata, aku tidak menghakimi kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah demonstrasi kebenaran dan kasih. Kalau Yesus terlalu mengasihi wanita ini, dia akan mengkompromikan kebenaran. Udah enggak apa-apa ya, besok lagi jangan ketahuan ya. Tapi kalau dia terlalu menekankan kebenaran tanpa kasih, akan penghakiman yang akan keluar. Salahmu begini, sudah dengar firman gini. Enggak, Yesus mengkombinasikan keduanya. Yesus datang, ada yang menghakimi kamu tidak? Tidak. Kalau begitu kamu pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, pergi. Yang artinya, Yesus sedang berkata bahwa kasihku itu sempurna, dosamu aku tanggung, tetapi di saat yang sama aku memberikan kekuatan kepadamu untuk tidak berbuat dosa. Nah, interaksi kita itu harusnya ada dua yang menjadi satu, kasih dan kebenaran. Coba PowerPoint yuk, kita lihat yuk. Kembali ke PowerPoint Kak. Nah, Yesus itu, kasih dan kebenaran ini menuju kepada sifat mulia Yesus Kristus yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang yang dibalut dengan integritas dalam kesetiaan. Jadi ketika kita berinteraksi, perhatikan ya, ketika kita berinteraksi dengan orang percaya, perlu ada kebaikan dan kasih sayang yang dibalut dengan integritas dalam kesetiaan. Di mana itu adalah sifat mulia Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, mungkin enggak kita sebagai manusia mendemonstrasikan kasih dan kebenaran di saat yang sama? Dengan mengetahui bahwa kita adalah manusia yang terjual di bawah kuasa dosa. Iya. Bisa enggak kita seperti Yesus? Bisa enggak ketika kita melihat saudara kita yang mungkin sedang terkena masalah, kita perhatikan, di dalam hati tidak bilang rasakno kowe. Bisa enggak ketika kita lihat saudara seiman kita yang sedang mengalami masalah, bisa enggak kita enggak bilang, duh kasihan ya, sudah berhenti sampai di situ, tapi kebenarannya enggak disampaikan. Karena manusia itu cenderung di satu poin, antara kasih dan kebenaran, tidak akan bisa mengkombinasikan keduanya. Karena kita adalah manusia yang sudah rusak. Padahal kasih dan kebenaran ini esensi yang diperlukan untuk kita berkomunikasi. Jadi semestinya saya sebagai seorang pemberita firman, ketika melihat saudara, saya tidak boleh mengasihi saudara terlalu sentimental, tetapi di saat yang sama saya mengkompromikan kebenaran. Tetapi saya juga tidak boleh mengkomunikasikan kebenaran sampai itu menyakiti saudara karena saya memukul saudara tanpa kasih. Nah, ini kan kondisi yang repot kan saudara kan? Mana mungkin kasih dan kebenaran itu bisa didemonstrasikan di saat yang sama. Tetapi Paulus memberikan metode. Perhatikan baik-baik. Paulus memberikan metode. Di Efesus 4 ayat 13, disinilah kita akan dimampukan. Perhatikan baik-baik. Kasih dan kebenaran tidak akan mungkin bisa kita demonstrasikan di saat yang sama. Nggak akan mungkin. Tetapi kalau kita mengikuti apa yang Paulus katakan, kita akan mungkin dimampukan untuk bisa hidup dalam kasih dan kebenaran. Buktinya di mana? Coba kita lihat Efesus 4 ayat 13. Ya, kita baca bersama-sama saudara ya. Ini masih di Efesus loh saudara ya. Sabar ya. Yuk kita baca ya. Efesus 4 ayat 13. 2, 3. Sampai kesatuan iman dan tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan
Oke, jadi ada empat hal ya yang Paulus ungkapkan dari suratnya yang bisa kita pelajari bersama-sama agar kita dimampukan untuk hidup di dalam kasih dan kebenaran. Yang pertama, yuk ikuti kata saya, kedewasaan penuh, kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, pertumbuhan dalam kepenuhan Kristus. Yes, jadi 4 langkah itu, ya, 4 hal itu. Yang pertama coba kita akan pelajari apa itu kesatuan iman. Yuk, PowerPoint yuk. Next, oke. Yang pertama yang harus kita pelajari pertama adalah kesatuan iman. Kesatuan iman ini adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah kita telah disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Kesatuan iman ini merupakan sebuah fakta yang sudah ada karena pengorbanan Kristus. Namun di saat yang sama, kesatuan iman juga harus dikerjakan oleh setiap orang secara bersama-sama. Yang pertama, perhatikan. Kalau tidak Kristus yang menyatukan kita, kita tidak akan mungkin jadi satu. Halo? Karena manusia itu cenderung untuk, manusia itu karena manusia sudah rusak. Jadi bayangin ya saudara ya, satu manusia sudah rusak oleh dosa, ketemu manusia yang sudah rusak oleh dosa. Ketika ketemu apa yang terjadi? Padu mesti, ya toh? Makanya saya percaya istilah tidak ada kawan sejati hanya ada kepentingan itu tidak hanya di politik. Kita itu seringkali disatukan apa? Karena apa? Selera. Terus apa lagi? Kecocokan. Kalau tidak cocok, kalau cocok kan ngomongnya baik-baik toh. Wah, sangar yo. Kita CS ya sampai mati ya. Begitu enggak cocok, beda pilihan, wah langsung padu-padunan. Bukankah itu yang memang terjadi? Halo? Betul kan? Nah kalau standar itu kita bawa ke gereja, buyar saudara. Ayo kamu ngefans apa? Pak Petrus apa Pak Daniel? Selesai. Tetapi yang menyatukan kita itu Yesus. Yang menyatukan itu Yesus. Jadi kesatuan iman ini sebuah realitas yang harus kita fokuskan dan kita jaga bersama-sama. Kalau saya lihat saudara, saya harus melihat juru selamat saya mati buat saudara. Kalau saudara lihat saya, saudara harus lihat juru selamat saudara mati buat saya. Sekarang bayangin begini, kita bisa salah, ya saudara ya. Saya bisa keliru, saudara juga bisa keliru. Semua orang bisa keliru, mau pastor, mau jemaat, semua orang bisa keliru. Setuju gak? Setuju ya. Tetapi, ketika kita sama-sama keliru, yang mau kita ingat itu apa? Kita menaruh iman di dalam siapa? Yesus. Saat saya melihat saudara dari sudut pandang manusia, perhatikan baik-baik. Saat saya melihat saudara dari sudut pandang manusia, yang saya lihat adalah masa lalu saudara bagaimana. Karena itu adalah pola manusiawi. Oke. Begitu juga saudara, saat saudara melihat saya, saudara bisa melihat masa lalu saya. Tetapi saya mau beritahu ada kabar baik, juru selamat kita sama. Yesus yang sudah mati buatku adalah Yesus yang sudah mati buatmu juga. Kalau begitu ngapain kita ribut, setuju? Nah ini maksudnya kita itu disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Yesus menjadi pusat di dalam interaksi kita orang percaya. Dan kesatuan iman ini merupakan sebuah fakta yang sudah ada karena pengorbanan Kristus. Jadi bayangin, betapa Yesus itu menderita di kayu salib. Betapa Yesus itu menderita dari perjalanannya setelah dihajar habis-habisan sama pasukan Romawi. Sudah berdarah semuanya, dia itu harus mikul salib, sempoyongan, bahkan sampai enggak kuat. Itu semuanya supaya kita tuh tidak berantem satu sama yang lain. Halo? Apa yang Yesus kerjakan di kayu salib,
membiarkan tangannya disiksa, membiarkan tangannya dipaku, mengizinkan kakinya dipaku, mengizinkan lambungnya untuk ditusuk. Itu semata-mata supaya kita tuh gak saling padu satu sama yang lain. Amin. Jadi caranya gimana supaya kita tuh sadar bahwa ada Yesus? Ya kita dengerin Injil. Mari kita saudara belajar bersama-sama saat kita melihat saudara seiman kita, terutama ketika di care group. Ingat elemen care group, bertekun di dalam pengajaran, bersekutu, memecah-mecahkan roti, dan saling mendoakan. Memecah-mecahkan roti itu berarti bicara masalah perjamuan kudus. Kita bersama, perhatikan, kita bersama-sama mengangkat roti dan tubuh Kristus. Kita meletakkan egoisme kita di dalam salib Kristus. Ketika kita melihat saudara, makanya saudara ya, saya itu seringkali ketika saya care group, saya itu melihat, ketika saya berdoa, saya mencoba melihat dengan mata saya melihat gitu, mereka ngangkat roti, mereka ngangkat anggur begitu. Dan saya mulai berpikir dalam pikiran saya, mereka ini adalah orang-orang yang sudah ditebus loh. Yesus itu ternyata sayang ya sama teman-temanku care group ya. Yuk kita bareng-bareng yuk bertumbuh. Nah selalu muncul keinginan seperti itu. Nah saudara lakukan hal ini ketika kita care group. Amin. Yuk coba sekarang kita praktek ya saudara ya. Coba saudara lihat sebelah saudara ngomong ada Yesus loh di dalammu. Kasih tahu ada Yesus loh di dalammu. Kita jangan berantem ya. Jangan ribut ya. Ada Yesus loh di dalam kita. Amin. Lawang juru selamatnya sama kok padu, kan ya lucu. Ini saya ngomong di luar ya saudara. Saudara kan sedang bertumbuh, yang artinya potensi-potensi seperti itu sebenarnya sudah gak perlu. Oke? Tetapi saya harus sampaikan ini sebagai sebuah kebenaran, begitu loh. Jadi kita mengerjakan kesatuan iman. Galatia 2 ayat 20, Christian tolong. Oke, good. Perhatikan, ini ada dua klausa. Klausa A, aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan secara pribadi, Kristuslah yang hidup di dalam kita, amin. Tetapi secara bersama-sama kita harus sadar, Kristus hidup di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita bersama-sama di momen seperti ini, Yesus tidak hanya sekedar tinggal di dalam diri kita, tapi Yesus juga tinggal bersama-sama dengan orang yang duduk di sebelah kita. Lalu klausa B, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah ini cara hidup. Ketika kita melihat saudara seiman kita taruh iman bahwa hanya Yesuslah yang sanggup memberkati saudara seimanku. Hanya Yesuslah yang sanggup membuat kita menjadi satu. That's it. Mungkin saudara bertanya, kalau begitu mudah diselewengkan. Perhatikan baik-baik. Sejauh saya ada di tempat ini, saya tumbuh besar di tempat ini, saya mendapati bahwa orang yang tidak setuju dengan Injil, dengarkan baik-baik ya saudara ya, orang yang tidak setuju dengan Injil akan keluar dengan sendirinya. Serius. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau tidak ada Injil, tidak ada apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara adalah orang yang setuju dengan Injil, buktinya apa? Saudara ada di tempat ini. Amin. Saudara adalah orang yang sedang bertumbuh, buktinya apa? Saudara tahan dengerin pengajaran. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sebagai orang percaya menaruh iman di dalam Yesus. Saat kita berinteraksi dengan orang percaya yang lain, kita tidak hebat-hebatan kerohanian, bukan. Kita mulai melihat Yesus. Bagaimana Yesus yang mati buat kita adalah Yesus yang sama yang sudah mati buat saudara seiman kita yang lain. Amin. Maka dengan demikian sah sudah tiada dusta di antara kita. Nah kalau gitu kan enak saudara ya, gereja bukan lagi tempat untuk menghakimi. Gereja bukan tempat untuk memfasilitasi kelemahan manusia, tidak juga demikian. Karena ketika orang percaya bertemu dengan orang percaya yang lain, ada Yesus di tengah-tengahnya.
fokus kepada Yesus saja. Amin. Nah, oke. Kalau begitu kita bertumbuh bersama-sama ya saudara ya. Oke, sip. Saya berdoa saudara, keturunan ketiga, keempat itu diberkati Tuhan. Ya, dan saya ingin melihat hal itu terjadi. Sampai saya nanti usia 100, saya melihat saudara adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Oke, lanjut lagi, next. Kesatuan iman yang lain adalah kematian dan kebangkitan Yesus membawa kita yang bukan siapa-siapa secara individu untuk dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Bersama dengan orang percaya yang lain dan penyatuan tersebut memiliki pusatnya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Wah, ini luar biasa, perhatikan ya. Kita yang bukan siapa-siapa secara individu dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak ada Yesus itu kita tuh siapa? Kalau tidak ada Yesus, kita adalah manusia yang paling laknat di dunia ini, yang menanti penghukuman kekal, calon penghuni neraka. Itu kita. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, memberikan dirinya, mengizinkan dirinya disiksa sampai sebegitunya. Itu untuk ngumpulin kita jadi satu. Look. Saya percaya salib Kristus mengubah karakter kita kok. Amin saudara. Kuasa salib Kristus itu sanggup membuat kita yang dulu temperamennya bisa tergerus, terkurangi atau hilang sama sekali. Itu kuasa salib Kristus. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan saudara seiman kita enggak adu saling temperamen. Saudara bisa pro makan gratis, bisa tidak pro, tetapi Yesusnya tetap sama. Terus yang kedua adalah penyatuan orang percaya di dalam Yesus. Jadi penebusan Kristus tidak hanya sekedar membawa perubahan secara individu. Kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak hanya sekedar menyatukan kita secara individu, tetapi menyatukan kita sebagai satu tubuh. Dan karena kita sudah dipersatukan melalui tubuh dan darah Yesus, kita dipanggil untuk hidup saling mengasihi karena Kristus, saudara. Saya mengasihi saudara karena Kristus. Saudara juga mengasihi saya karena Kristus. Amin. Kita saling memberkati, kita saling menguatkan di dalam Kristus. Kita tidak saling ngomong A tapi di belakang ngomong Z. Tidak, karena Yesus tidak seperti itu. Dan saya percaya jemaat yang bertumbuh tidak seperti itu. Ingat, fokus kita siapa? Yesus. Di dalam interaksi kita orang percaya fokusnya siapa? Yesus. Ada istilah 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tetapi di tempat ini yang ada adalah 1000 orang dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus. Amin. Maka dari itu ya kita dipersatukan. Ingat, kita dipersatukan. Katakan bersama saya dipersatukan. 2, 3. Berarti sebelum dipersatukan kita tuh tercerai-berai. Saling musuhan satu sama lain. Saling ya manusia yang sudah rusak kan seperti itu. Namun saat kita masuk di tempat ini kita dipersatukan dalam Kristus. Bukankah ini adalah komunitas yang indah, saudara? Amin. Nah, sekarang yang kedua, tadi kesatuan iman sudah, yang kedua. Ada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semuanya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, bicara masalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ini berbicara tentang rahasia tujuan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga pengertian rohani jemaat dapat bertumbuh sesuai dengan kuat kuasa Allah yang bekerja. Ada teaching, ada pengajaran yang harus kita dengarkan. Karena pengetahuan bicara masalah pengajaran. Saya tidak tahu pengajaran apa yang sedang ngetren di Indonesia akhir-akhir ini.
yang lagi ngetren apa? Misalnya ngomongin berkat, Injil kemakmuran, katakanlah begitu. Gak ada Injil kemakmuran, saudara, adanya Injil kasih karunia Allah. Tetapi saudara yang sudah ditebus, saudara dapat apa? Berkat dan warisan. Nah, penting pengajaran itu penting, karena tanpa pengajaran kita tidak akan tahu. Perhatikan baik-baik. Tanpa pengajaran kita tidak akan tahu. Kita tidak dengar, kita tidak tahu, kita tidak yakin, dan kita akhirnya tidak mampu. Nah itu tanpa pengajaran seperti itu. Oleh karena itu ketika jemaat datang di tempat ini, jemaat akan belajar tentang Yesus. Gereja kita punya slogan Christ-centered Church, yang artinya gereja yang berpusat kepada Yesus. Pengajaran di tempat ini hanya membuat saudara berpusat kepada Yesus. Kalau saudara tanya, boleh gak pastor saya jajan di luar? Maksudnya dengerin pengajaran di luar. Jawaban saya cuma 2, boleh dan tidak. Tidak kalau saudara masih merasa bayi rohani, masih tidak kuat, ya, dan masih butuh untuk bertumbuh, makanya tidak. Tetapi boleh kalau saudara sudah merasa dewasa rohani. Tetapi orang yang dewasa rohani tahu rumahnya di mana. Oke. Tapi kan yang terkenal, ini gini saudara, ini bukan bicara masalah keterkenalan. Yang namanya pengajaran itu bukan bicara masalah keterkenalan. Yang namanya pengajaran itu bicara tentang Yesus atau tidak, bukan masalah terkenal atau tidak. Oke. Jadi saudara semuanya, jemaat GBI Keluarga Kudus adalah jemaat yang suka makanan rumah, yang suka mendengarkan apa yang disampaikan di tempat ini. Saudara kalau tanya kualifikasi ya, kalau ngomong bicara masalah kualifikasi, perhatikan baik-baik. Kalau bicara masalah kualifikasi, jangan tantang saya. Saudara tahu kan, saya sudah ceritakan, saya sudah tunjukin loh, Google Scholar saya jumlahnya berapa. Tahun ini mungkin jurnal saya bisa sampai 80 atau 90, saya tidak ngerti. Tetapi itu terjadi diizinkan, supaya apa? Supaya saudara sadar, Tuhan itu sedang berbuat secara ajaib di tempat ini. Halo? Tuhan memperlengkapi pembicara-pembicaranya untuk menyampaikan Yesus. Oleh karena itu, dengarkanlah Yesus. Milikilah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Anak Allah itu ngapain? Dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba. Mati dan bangkit untuk mempersatukan kita dengan Allah. Perhatikan, anak Allah itu mati untuk mempersatukan kita dengan Allah. Di saat yang sama anak Allah itu mati untuk mempersatukan kita orang percaya dengan Allah. Itu anak Allah. Saat kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, maka kita itu akan memiliki keyakinan yang sama. Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang menyelamatkan saudara. Yesus yang saudara sembah adalah Yesus yang memberkati saya juga. Nah ini loh pentingnya pengajaran. Kalau kita tidak diajar, kalau kita tidak dengar pengajaran, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak yakin. Kalau kita nggak yakin, kita nggak akan mungkin bisa tahan melewati tantangan. Pagi hari ini setujukah kita semuanya untuk kita bertekun dalam pengajaran saudara? Amin. Mari kita bersama-sama mengenal Kristus dengan benar. Dan saya tidak akan pernah capek untuk mengajak saudara mengenal Yesus. Nah sekarang perhatikan, Efesus 4 ayat 13, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 2 hal itu membawa kita menjadi orang yang dewasa penuh. Ya. Nah pengetahuan yang benar tentang anak Allah merupakan sarana untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh merupakan sebuah, perhatikan, totalitas orang percaya sebagai satu tubuh Kristus, di mana kedewasaan penuh adalah tujuan dari semua jemaat orang percaya. Jadi kita berproses menjadi dewasa. Karena kita mendengar tentang Yesus. Karena kita mendengar tentang anak Allah itu yang sudah mati dan bangkit mengasihi kita.
Kita percaya, karena kita terus diekspos tentang Injil kan, ya kan? Kita setiap minggu mendengarkan tentang Injil. Injil itu diulangi di dalam care group. Dengan demikian, hati dan pikiran kita hanya diisi oleh Yesus. Apakah hati dan pikiran yang diisi dengan Yesus itu sanggup untuk membenci saudara seiman kita? Halo? Tidak. Apakah hati dan pikiran yang diisi dengan Yesus itu ingin berprasangka buruk dengan saudara seiman kita? Tidak. Apakah hati dan pikiran yang diisi dengan Yesus itu ingin memanfaatkan saudara seiman kita? Tidak. Makanya kita perlu bertumbuh ya menjadi dewasa karena kita mendengar tentang siapa? Yesus. Yesus gak pernah manfaatin orang, saudara, amin. Nah, karena Yesus tidak pernah memanfaatkan orang dan Yesus ada di dalam diri kita, artinya kita tidak memanfaatkan orang lain. Saudara setuju ini semuanya, amin. Nah itu loh, kedewasaan penuh itu muncul karena pengetahuan yang benar tentang Yesus. Bahkan yuk PowerPoint selanjutnya, kedewasaan penuh di dalam Yesus itu bukan cuma hanya sekedar sukacita orang Kristen secara individu. Tetapi kedewasaan penuh itu dimaksudkan untuk menjadi sumber kedamaian antara jemaat gereja lokal. Karena memiliki kesatuan yang dimiliki bersama di dalam Kristus. Masing-masing harus melihat yang lain sebagai yang kudus dalam Yesus. Dan dengan demikian untuk melihat ketidakrelevanan dari perbedaan-perbedaan manusia yang akan memisahkan hati. Maksudnya begini, saat kita semuanya penuh dengan Yesus, ya, itu akan membuat kita damai. Kalau kita datang ke gereja kita happy karena kita mau menikmati Yesus, amin. Saat kita menyadari bahwa Yesus yang sama yang memenuhi kita adalah Yesus yang sama yang memenuhi saudara seiman kita, maka kita datang dengan tenang. Maka kita datang ke gereja kita dengan sukacita. Kita tidak punya prasangka buruk, saudara. Dan saat kita melihat, makanya saat kita melihat, ya, masing-masing harus melihat orang lain sebagai yang kudus. Perhatikan, masing-masing harus melihat satu sama lain sebagai yang kudus, yang sudah dipisahkan dari dosa untuk bertumbuh secara rohani. Jadi, pagi hari ini, saya nyatakan jemaat GBI Kota Kudus adalah orang-orang yang dikuduskan Allah. Kalau begitu, lihat saya sebagai orang yang dikuduskan Allah. Amin, saudara? Amin ya. Meskipun betul kata Bapak Gembala, pakaian saya aneh. Tetapi kita semuanya adalah orang-orang yang dikuduskan Allah. Kok pastor suka pakai model-model kayak gini? Ya memang saudara, ini namanya kalau di dalam bisnis itu diferensiasi produk, ya. Jadi ada produk yang old money gitu, ada produk yang new money, begitulah kira-kira. Oke, kita kembali lagi, malah sampai mana-mana. Kita sebagai orang percaya melihat Yesus, bukan melihat yang lain. Kita bisa saja tidak sama apa? Misalnya kita tidak sama profesi kita tidak sama pilihan politik, ya. Tapi kita nggak padu gitu loh, nggak kayak yang di medsos-medsos itu. Yang satu buzzernya A, buzzernya B, tarung gitu, berisik di medsos. Ngapain sih? Jemaat GBI Kota Kudus tidak seperti itu. Meskipun beda pilihan politik, tetapi Yesusnya tetap satu. Kamu milih siapa? Kamu fans MU kah atau fans Liverpool kah? Nggak masalah. Meskipun MU terpuruk, tetapi Yesusnya tetap satu. Karena kadang-kadang, saudara, kalau kita mau jujur ya, rivalitas itu kadang-kadang berbahaya loh. Wah ini Persija, ini Persib Bandung, tawur. Wah ini MU, ngomong sama Liverpool, you never win again. Ngapain gitu. Wah ini fans Barcelona,
versus Real Madrid. Wah, kamu perang kita. Ngapain? Meskipun kita berbeda, tetapi Yesusnya tetap satu. Ya sudah. Enak toh saudara? Setuju? Setuju, saudara? Jadi kita nggak ikut-ikutan rame sama buzzer-buzzer yang belum diselamatkan itu. Oke? Oke? Mau berbeda kebijakan politik, tetap Yesusnya satu. Kita nggak usah ribut. Kita bersatu untuk berdoa. Wes gitu aja, nggak usah repot. Mau efisiensi, mau tidak, Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku. Dah, nggak usah repot, karena Yesusnya satu. Amin, saudara. Nah itu loh, itu namanya dewasa. Itu namanya dewasa. Ya. Kalau tidak seperti itu, bisa bahaya nanti. Nah, lalu karena ada kedewasaan penuh, maka kita akan mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yuk, next yuk. Pertumbuhan dalam kepenuhan Kristus adalah sebuah tujuan kita di dalam kehidupan rohani dalam sebuah gereja lokal. Pertumbuhan yang digambarkan dalam Efesus 4 ayat 13, perhatikan, mencakup anggota-anggota tubuh Kristus secara individu, tetapi juga merupakan sesuatu yang dialami oleh tubuh Kristus secara keseluruhan, di mana penting bagi kita untuk menyadari kita harus diisi dan meluap karena Kristus. Saudara harus diisi dan meluap karena Kristus. Jadi begini, pertumbuhan saudara sebagai individu itu akan berdampak kepada seluruh jemaat gereja lokal. Saya sudah ceritakan ya. Saya sekarang dan saya tahun 2020 itu orang yang berbeda. Maksudnya orang yang sama tetapi berbeda karakternya. Saya mengalami pertumbuhan rohani. Karena saya mengalami pertumbuhan rohani, Roh Kudus membukakan kepada saya tentang Kristus. Perhatikan baik-baik. Begitu Allah membangkitkan saya untuk memberitakan tentang Yesus, saudara terberkati. Oke? Nah, begitu saudara dibangkitkan di dalam Kristus, saudara jadi berkat buat orang lain. Karena memang seperti itu, jadi pertumbuhan yang satu akan membuat yang lain juga ikutan bertumbuh. Saya menantikan ledakan gereja ini, saudara. Saya benar-benar menantikan ledakan gereja ini karena Injil. Nanti, tiba saatnya, perhatikan baik-baik, tiba saatnya, saudara bisa mengajak banyak orang untuk mendengarkan Injil di tempat ini. Tunggu waktunya. Tapi untuk di dalam kita ini loh, secara individu, ayo kita bertumbuh. Nanti kalau secara individu bertumbuh, nanti bisa nyambung. Nah saudara, ada satu cerita, ini pengalaman saya. Saya cerita kemarin sama seseorang. Orang ini tidak mau dipanggil bapak, meskipun sudah bapak-bapak, tapi gak mau dipanggil bapak. Yang namanya Bapak Immanuel Fani. Doi cerita gini saudara. Dulu kan kita deket ya, cie deket. Tetapi karena ada satu dan lain hal, kita sempat menjauh, jauh-jauhan. Tetapi ketika kemarin kita ngobrol bareng gitu, ada satu kesimpulan yang kita capai. Karena begini saudara ya, seringkali Allah itu, perhatikan, memisahkan kita sebentar untuk yang satu bertumbuh. Nanti di momen yang tepat, dua orang yang sedang dipisah sebentar ini, nanti disatuin. Dan ketika disatuin, itu enggak ada gontok-gontokan, malah kita bisa menertawakan masa lalu. Nah saudara sekarang perhatikan baik-baik ya, itu inti pertumbuhan rohani. Jadi katakanlah, perhatikan baik-baik, katakanlah saudara mungkin tidak sedang dekat sama si A atau si B karena satu dan lain hal. Ya sudah, doain saja, tidak usah maksa untuk dekat. Setuju saudara? Nanti di waktunya Tuhan, musuh itu jadi sahabat. Karena Yesusnya sama. Atau mungkin di antara kita yang jauh-jauhan, saya beritahu, yang jauh-jauhan itu Yesusnya sama loh. Halo?
Jadi antara kita tidak ada jauh-jauhan ya saudara ya. Amin. Nah yang kedua adalah penting buat kita itu diisi dan meluap karena Kristus. Diisi dengan Kristus caranya apa? Ya datang ibadah, dengerin Injil. Meluap karena Kristus. Saudara bicara masalah orang yang dewasa rohani berarti stabil. Tidak dikuasai perasaan tetapi bisa menguasai perasaan. Perhatikan, alasan saudara bersuka cita bukan karena saudara dapat THR yang sebentar lagi mau cair. Alasan saudara bersuka cita karena saudara sudah punya Yesus. Halo, jemaat yang disayang Tuhan. Alasan saudara bersuka cita karena saudara punya Yesus. Bukan yang lain. Percayalah, percayalah, percayalah. Barang-barang di dunia ini itu sifatnya datang dan pergi sesuka hati. Dan tega. Tetapi Yesus itu tidak pernah datang dan pergi, saudara. Makanya penting buat kita untuk meluap karena Kristus. Amin. Nah itu membuat kita bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus. Jadi kita sama-sama menjadi jemaat yang setia ya saudara ya. Setiap minggu kita dengerin Injil. Ya, kita diisi karena Kristus dan kita bersuka cita karena Kristus. Dan perhatikan, saat kita melihat saudara seiman kita yang lain, kita juga bersuka cita karena Kristus. Kita bisa menangis bersama orang yang sedang menangis. Setuju? Tetapi kita juga bisa berbahagia ketika melihat saudara seiman kita berbahagia karena Kristus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa hubungannya semuanya ini dengan tema tahunan kita, hidup secara ilahi? Yuk, next yuk. Yang pertama, hubungan sermon ini dengan tema tahunan. Yang pertama adalah Kristus menebus kita dan menaruh kita di dalam gereja lokal untuk bertumbuh kepada kepenuhan Kristus dengan kasih dan kebenaran. Saudara yang telah diisi dan meluap karena Kristus, saudara bisa mendemonstrasikan kasih dan kebenaran di saat yang sama. Saudara bisa menaruh empati sama seseorang, tetapi di saat yang sama saudara bisa beritakan tentang Yesus. Kita tidak menjadi jemaat yang saling menghakimi. Kita tidak lagi menjadi jemaat yang saling saing-saingan kerohanian, tidak. Tetapi kita bertumbuh bersama-sama kepada kepenuhan Kristus. Dengan demikian interaksi kita bisa penuh damai dan kebenaran. Nah, kasih dan kebenaran Kristus itulah yang membawa kita hidup secara ilahi. Karena hal yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak bisa diupayakan dengan manusia. Perhatikan, kasih dan kebenaran tidak bisa diupayakan dengan kekuatan manusia. Tidak bisa diupayakan dengan usaha manusia gak bisa. Hanya melalui Kristus. Oleh karena itu, milikilah kesatuan iman. Amin. Milikilah pengetahuan yang benar tentang Kristus. Maka saudara akan dewasa penuh dan mengalami tingkat kedewasaan kepada kepenuhan Kristus. Jadi pagi hari ini, hiduplah secara ilahi karena saudara penuh dengan Kristus. Hiduplah bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus karena Kristus. Kesimpulannya adalah Allah telah memanggil kita di dalam gereja ini, bukan di tempat yang lain. Amin, saudara? Di tempat ini. Di mana? Tempat ini. Bukan di tempat di sana, di sini untuk bertumbuh bersama-sama. Tanpa kasih dan kebenaran, kita tidak akan bertumbuh ke arah Kristus. Nah, sebagai jemaat, penting bagi kita untuk menaruh iman di dalam Yesus Kristus. Penting bagi kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus agar kita dewasa penuh dan kita bersama-sama bertumbuh kepada kepenuhan dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengajak saudara semuanya untuk ayo kita bertumbuh bersama-sama. Ya. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Oke. Saya ingin melihat Kristus nyata di dalam kehidupan saudara. Doa saya Yesus nyata di dalam kehidupanmu. Doa saudara juga Kristus nyata di dalam kehidupan saya. Amin. Dengan demikian maka nama Yesus dimuliakan. Oke, tutup Alkitab saudara. Ubur-ubur ikan lele sudah selesai ya. Saudara yang dikasih Tuhan, izinkan saya berada di depan terlebih dahulu untuk berjabat tangan dengan saudara. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik,
Kami bersyukur untuk pagi hari ini, sungguh pagi yang membuat kami bahagia karena kami sadar kami sudah ditebus, kami adalah ciptaan baru dan kami melihat saudara-saudara kami yang lain juga adalah umat tebusan Allah, ciptaan baru milik kepunyaan Allah. Kami percaya mulai saat ini sampai ke depannya nanti kami akan melihat kami sebagai umat tebusan Allah mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan. Kami dimampukan untuk hidup di dalam kasih dan kebenaran bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami juga bertumbuh secara rohani, memiliki kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga kami dewasa dan hidup pertumbuhan penuh di dalam Yesus. Dan kami juga bersyukur bahwa kami selalu diisi dan meluap karena Kristus. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak, kami hamba berdoa untuk anak-anakmu di tempat ini. Di dalam pekerjaannya yang kau sertai secara sempurna, di dalam aktivitasnya yang kau sertai secara sempurna. Kami percaya 6 hari ke depan kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Dan pertemukan kami kembali untuk kami mengangkat pujian kami, untuk kami kembali mendengarkan Injil karena Kristus. Oleh karena itu saudara, angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ingat bahwa kita semuanya adalah umat tebusan Allah. Dan kita dipersatukan untuk kita bertumbuh bersama-sama karena Kristus. Oleh karena itu saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati sama-sama katakan, Yesus.